Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang mungkin sering bikin dahi berkerut nih. Kita ambil dari materi ajar agama Katolik untuk SMA, halangan perkawinan. Betul, topik yang cukup spesifik ya. Iya, spesifiknya lagi kita mau kupas tuntas soal perbedaan antara impotensi dan mandul. Tentunya menurut kacamata Gereja Katolik ya. Nah, ini penting, karena seringkali disamakan, padahal beda banyak. Itu dia. Misi kita kali ini bisa dibilang membongkar logika di baliknya. Kenapa sih Gereja Katolik nganggap impotensi itu halangan sah, tapi kalau mandul kok enggak? Pertanyaan bagus, banyak yang bingung soal ini. Anda mungkin pernah mikir, apa bedanya sih? Kan intinya sama-sama soal keturunan. Kenapa pembedaan ini krusial banget gitu ya, dalam konteks sakramen perkawinan Katolik? Mari kita telusuri bareng sumber materi ini. Siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya halangan perkawinan dalam konteks Katolik itu? Gampangnya gini, bayangin aja kayak syarat administrasi buat kontrak penting. Oke, syarat administrasi? Ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi biar kontraknya sah kan, biar mengikat. Kalau ada satu aja syarat penting yang nggak terpenuhi dari awal, Ya. kontraknya nggak valid ya. Betul. Bisa dianggap nggak pernah ada secara hukum. Nah, gereja, lewat kitab hukum kanoniknya, itu kayak undang-undang internal gereja gitulah, menetapkan syarat-syarat ini. Tujuannya? Tujuannya biar perkawinan sebagai ikatan suci itu bisa berjalan sesuai hakikat dan tujuannya, begitu. Oke, masuk akal. Jadi ada syarat-syaratnya. Tepat sekali. Dan untuk topik kita ini, penting banget kita jernih bedain dua kondisi yang sering disalahpahami, mandul dan impoten. Kita bedah satu-satu ya. Boleh, boleh. Mulai dari mana dulu nih? Mandul. Boleh dari mandul dulu. Mandul atau istilah medisnya sterilitas, ini artinya ketidakmampuan biologis buat punya keturunan. Oke, nggak bisa punya anak secara biologis. Iya, tapi ini poin pentingnya. Orang yang mandul itu masih bisa melakukan hubungan suami istri secara normal. Organ seksualnya berfungsi untuk tindakan persetubuhan itu sendiri. Oh, jadi secara fisik hubungannya masih bisa terjadi? Masih bisa. Masalahnya itu ada di faktor lain. Mungkin kualitas sel telurnya, atau spermanya, atau kondisi rahimnya mungkin yang bikin pembuahan atau kehamilan nggak bisa terjadi. Di materi ini ada analogi yang lumayan bantu nih, pabrik mainan katanya. Oh ya, gimana tuh? Mesin utamanya, ya ibaratnya organ seksualnya, itu jalan baik-baik aja. Bisa ngerakit alias bisa melakukan hubungan intim. Oke. Rahim itu bermasalah. Jadi produk akhirnya, yaitu anak, nggak bisa dihasilkan. Analogi yang bagus itu. Tapi proses perakitannya sendiri, hubungannya tetap bisa jalan kan? Secara fisik bisa. Persis, gambaran yang pas. Dan ini langsung nyambung ke posisi Gereja Katolik yang jelas banget. Ada di Kitab Hukum Kanonik, KHK, Kanon 1084 ayat 3. Oke, KHK 1084 ayat 3. Isinya apa? Di situ eksplisit disebut, kemandulan tidak menghalangi dan tidak membatalkan perkawinan. Wow, jelas ya. Jadi kalau tahu mandul sebelum nikah. Tetap bisa melangsungkan perkawinan Katolik yang sah. Gereja nggak melihat kemandulan sebagai hambatan buat membentuk ikatan perkawinan yang sejati. Oke, clear untuk mandul. Nah, sekarang kita pindah ke yang satunya, impotensi. Bahasa latinnya impotentia ya. Betul, impotentia. Nah, ini konsepnya beda secara fundamental. Dianya di mana? Apa definisi impotensi menurut KHK? Impotensia, dalam konteks hukum gereja ini ya, itu ketidakmampuan untuk melakukan hubungan suami istri itu sendiri. Oke, jadi melakukan senggama atau persetubuhan. Fokusnya bukan di kemampuan punya anak. Tapi di kemampuan melakukan tindakannya ya. Tepat, kemampuan melakukan tindakan fisik persetubuhan. Terus, ada syarat penting lagi nih. Impotensia ini harus bersifat anteseden dan permanen. Sebentar. Dua istilah itu perlu diperjelas. Anteseden, permanen. Maksudnya? Oke, anteseden itu artinya kondisi impotensinya udah ada sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi bukan kondisi yang baru muncul setelah nikah. Oke, udah ada dari sebelum nikah. Terus permanen. Permanen artinya kondisi ini sifatnya tetap. Nggak bisa disembuhkan dengan cara medis yang wajar atau etis pas mau nikah. Ini bukan cuma kesulitan sesaat ya, kayak karena lagi stres atau capek, bukan. Tapi memang ketidakmampuan fisik yang mendasar dan terus-menerus buat melakukan hubungan itu.
kalau pakai analogi pabrik tadi lagi nih, mandul kan tadi masalah bahan baku atau lini produksi lanjutan. Kalau impotensi berarti? Impotensi itu berarti, ya, mesin utamanya rusak total. Gitu kasarnya. Nggak bisa dinyalain sama sekali buat mulai proses perakitan. Jadi tindakan fisik buat menyatukan dua elemennya, hubungan suami istrinya itu sendiri nggak mungkin terjadi secara fisik. Iya, itu intinya. Secara fisik nggak memungkinkan. Oke, saya mulai nangkap nih bedanya. Terus, posisi gereja gimana soal impotensi ini? Pasti beda dong sama mandul tadi. Beda banget. Balik lagi ke KHK 1084, tapi sekarang ayat 1. Ayat satunya ya? Ya, di situ disebut impotensi untuk bersetubuh impotentia queondi yang bersifat anteseden dan permanen, entah dari pihak pria, entah dari pihak wanita. Menurut kodratnya sendiri, menggagalkan perkawinan. Menggagalkan perkawinan. Wah, keras ya? Iya, ini jenis halangan yang disebut impedimentum dirimens, halangan yang menggagalkan. Artinya, kalau kondisi impotensi anteseden dan permanen ini ada di salah satu atau kedua calon, ya perkawinan Katolik gak bisa dilangsungkan secara sah. Kalau nekat dilangsungkan gimana? Dianggap gak sah, invalid, sejak awal di mata gereja. Gak pernah ada perkawinan itu secara hukum gereja. Nah, ini dia nih inti pertanyaan yang bikin penasaran. Kenapa bisa beda banget gitu? Kenapa nggak bisa hubungan badan, impotensi jadi penghalang mutlak, tapi nggak bisa punya anak, mandul, malah nggak? Kan sama-sama soal fisik dan potensi keturunan ya? Iya, itu dia. Apa dasar teologisnya sih kok gereja bedain setegas ini? Pertanyaan kunci memang. Jawabannya itu ada di pemahaman gereja Katolik soal hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sebagai sakramen ya. Oke, hakikat dan tujuan perkawinan, apa aja itu? Menurut ajaran Katolik, ada dua tujuan atau makna fundamental yang nggak bisa dipisah. Satu, kebaikan suami istri, atau aspek kesatuan, unitif. Ini soal cinta, saling memberi diri total, setia, persekutuan hidup seutuhnya, jiwa dan raga. Kesatuan ya? Yang kedua? Yang kedua, kelahiran dan pendidikan anak atau aspek prokreasi, prokreatif. Ini soal keterbukaan pasangan buat menerima karunia anak sebagai buah cinta mereka, terus mendidiknya. Nah, penting nih, dua tujuan ini dilihat sebagai satu kesatuan utuh, bukan pilihan, mau yang satu atau yang lain. Oke, jadi ada kesatuan cinta dan keterbukaan pada keturunan. Dua-duanya penting. Sekarang coba kita sambungin ke impotensi dan mandul tadi. Nah, ini dia kuncinya. Gimana kedua kondisi ini kenanya kedua tujuan tadi? Mana yang dianggap lebih fundamental keganggu? Impotensi itu dianggap langsung menghantam akar dari aspek kesatuan unitif tadi, khususnya dimensi fisiknya. Kenapa bisa gitu? Karena gini, dalam teologi Katolik, hubungan suami istri itu bukan cuma aktivitas biologis, tapi itu dianggap kayak bahasa tubuh dari janji nikah. Bahasa tubuh maksudnya? Ekspresi fisik paling intim dan dasar dari penyerahan diri total suami istri. Perwujudan dari yang di kitab suci disebut keduanya menjadi satu daging. Nah, kalau tindakan fundamental ini yang melambangkan dan mewujudkan kesatuan fisik itu secara inheren nggak mungkin dilakukan karena impoten permanen dari awal. Maka gereja mandang salah satu elemen esensial buat membentuk ikatan perkawinan sakramental itu nggak terpenuhi. Konsekuensinya, karena hubungan nggak mungkin, ya tujuan prokreasi otomatis juga nggak bisa tercapai secara alami kan? Jadi, karena tindakan menjadi satu daging secara fisik itu nggak mungkin, maka ikatan kesatuannya dianggap nggak bisa utuh dari awal. Gitu ya kira-kira logikanya? Kurang lebih gitu ya. Tindakan fisik itu dilihat sebagai bagian integral dari pembentukan ikatan itu sendiri dalam dimensi sakramentalnya. Coba sekarang kita lihat mandul pakai kerangka yang sama. Oke, mandul gimana? Mandul jelas kena langsung ke aspek prokreasi. Pasangan itu nggak bisa punya anak biologis alami. Tapi kemandulan nggak menghalangi aspek kesatuan. Pasangan mandul tetap bisa melakukan hubungan suami istri. Mereka tetap bisa saling ngasih diri secara total dalam tindakan fisik itu. Mengekspresikan cinta, keintiman, persatuan mereka. Jadi meskipun tujuan prokreasi nggak tercapai secara biologis, tujuan kesatuan dalam ekspresi fisiknya masih bisa full terwujud ya? Tepat. Dan soal tujuan prokreasi pun, gereja kan nekanin pentingnya keterbukaan pada kehidupan. Pasangan mandul, walau nggak bisa punya anak kandung, masih bisa wujudin keterbukaan ini dalam bentuk lain. Contohnya? Ya adopsi misalnya, atau jadi orang tua asuh, atau mengabdi di karya sosial buat anak-anak. Macem-macem lah. Yang penting itu sikap batin dan komitmen buat berbuah dalam cinta kasih. Bukan cuma soal kemampuan fisik reproduksi. Jadi karena aspek kesatuan fisiknya masih bisa jalan, nikahnya tetap sah gitu ya? Betul, tetap dianggap sah dan valid perkawinannya.
Ini menarik banget sih. Jadi kesimpulan teologisnya, tindakan hubungan suami istri itu sendiri sebagai wujud fisik satu daging dianggap esensial banget dalam membentuk ikatan perkawinan Katolik. Begitu. Di ikatannya dianggap nggak bisa terbentuk. Sementara mandul nggak menghalangi tindakan kesatuan fisik itu, walau ngaruh ke potensi keturunan. Benar sekali. Ini nunjukin betapa gereja menghargai makna sakramental tubuh dan tindakan fisik persatuan suami istri sebagai bagian integral dari perjanjian nikah itu sendiri. Bukan cuma alat buat prokreasi. Ya, tentu keterbukaan pada anak penting banget. Tapi fondasi yang memungkinkan ikatan itu terjadi, dalam pandangan ini, ya kemampuan mewujudkan kesatuan fisik itu. Biar lebih konkret, di materi ini ada contoh kasus kan ya? Coba kita lihat. Ada pasangan, kita sebut aja Andi dan Sari. Oke. Diketahui si Andi ini mandul, nggak bisa punya anak karena masalah sperma. Pertanyaannya, mereka bisa nikah sah nggak di gereja Katolik? Berdasarkan prinsip tadi, jawabannya ya, bisa. Kemandulan Andi bukan halangan yang menggagalkan perkawinan. Itu kan di KHK 1084 ayat 3 tadi. Mereka tetap bisa melakukan hubungan suami istri sebagai ungkapan cinta mereka, walau mungkin nggak akan punya anak kandung. Oke, clear. Kasus kedua, Budi dan Lisa. Ya, Si Budi ini karena kondisi medis permanen dari sebelum nikah impoten total. Secara fisik nggak mungkin melakukan hubungan suami istri. Gimana mereka? Bisa nikah di gereja? nah kalau kasus Budi dan Lisa, berdasarkan KHK 1084 ayat 1, jawabannya tidak bisa. Impotensi Budi yang anteseden dan permanen itu halangan yang menggagalkan. Impedimentum dirimens. Perkawinan nggak bisa dilangsungkan secara sah di mata gereja Katolik. Kalau dipaksain, Yaitu tadi, dianggap nggak pernah ada secara hukum gereja. penting nih digarisbawahi. Aturan impotensi ini berlaku kalau kondisinya udah ada sebelum dan pas nikah dan sifatnya permanen. Betul. Gimana kalau misalnya nih, impotensi baru terjadi setelah pasangan udah nikah sah? Apa itu batalin nikahnya? Wah, pertanyaan bagus ini. Jawabannya, enggak. Kalau impotensi baru muncul setelah perkawinan sah, itu nggak membatalkan ikatan yang udah terbentuk. Halangan ini spesifik buat kondisi yang udah ada sebelum, atau pas janji nikah diucapin, yang dianggap menghalangi terbentuknya ikatan itu sendiri dari awal. Perkawinan Katolik yang udah sah kan sifatnya tak terceraikan. Oke, jadi nggak berlaku surut ya? Sip. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin nih? Pemahaman ini bantu kita lihat bahwa buat gereja Katolik, perkawinan itu lebih dari sekedar ya ikatan emosi, cinta romantis, atau bahkan cuma kontrak sosial buat besarin anak. Jauh lebih dalam dari itu. Perjanjian suci penyerahan diri total pria dan wanita jiwa dan raga. Dan dalam pandangan ini, kemampuan wujudin kesatuan fisik lewat hubungan intim itu dilihat sebagai elemen kodrati yang fundamental buat terbentuknya ikatan sakramental itu. Betul. Kalau elemen ini secara permanen nggak mungkin terwujud dari awal karena impotensi, ya gereja nyimpulin ikatan perkawinan yang sah nggak bisa terbentuk. Ini bukan soal diskriminasi ya, tapi lebih ke definisi teologis soal esensi sakramen perkawinan itu sendiri. Tepat. Dan ini juga bisa mancing refleksi lain loh. Misalnya, ini kan nunjukin semacam paradoks ya kalau dibandingin sama pandangan sekuler modern. Gimana tuh maksudnya? Coba bandingin. Pasangan yang subur bisa hubungan intim, tapi secara sadar dan tanpa alasan yang diakui gereja, misal alasan medis serius, milih buat nutup diri permanen dari kemungkinan punya anak, pakai kontrasepsi permanen gitu misalnya. Oke. Nah, menurut ajaran Katolik, walau mereka bisa hubungan fisik, penutupan diri sengaja dari prokreasi ini juga problematis dari sudut pandang tujuan perkawinan. Di sisi lain, pasangan mandul yang tetap setia dalam hubungan fisik sebagai ungkapan cinta, walau nggak punya anak, perkawinannya dianggap penuh dan utuh. Karena aspek kesatuannya terwujud. Wah, menarik. Jadi kelihatan prioritasnya ya. Kesatuan dan keterbukaan itu bukan cuma hasil biologisnya. Bisa dibilang begitu. Oke, mari kita tarik benang merahnya nih. Kesimpulan utamanya, impotensi, yaitu ketidakmampuan fisik permanen buat hubungan suami istri yang udah ada sebelum nikah. Ini dianggap halangan yang menggagalkan perkawinan Katolik. Kenapa? Karena tindakan fisik menjadi satu daging ini dipandang sebagai wujud esensial dari kesatuan yang membentuk ikatan sakramental itu sendiri. Tanpa kemungkinan tindakan itu, ikatan dianggap nggak bisa terbentuk secara sah. Oke, sementara itu, Mandul, ketidakmampuan punya keturunan, ini bukan halangan perkawinan. Kenapa? Karena pasangan mandul tetap bisa wujudin kesatuan fisik lewat hubungan suami istri.
sebagai ekspresi cinta dan penyerahan diri. Walaupun tujuan prokreasi biologis nggak tercapai. Ya, mereka tetap bisa hidup dalam sikap batin keterbukaan pada kehidupan dalam arti luas. Ingat rujukannya ya, Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1084, ayat 1 soal impotensi, ayat 3 soal mandul bukan halangan. Betul. Semoga penelusuran kita kali ini ngasih Anda pemahaman yang lebih dalam ya soal kerangka berpikir di balik aturan gereja Katolik ini. Mungkin kerasa kompleks atau bahkan kuno mungkin buat sebagian orang, Iya, bisa jadi. tapi aturan ini punya akar teologis yang kuat terkait pemahaman soal sakramen, martabat tubuh manusia, dan makna cinta suami istri sebagai cerminan hubungan Kristus dan gereja. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang kayaknya menarik buat direnungkan lebih lanjut sama pendengar. Apa itu? Tadi kan kita udah bahas ya, betapa kuatnya penekanan gereja Katolik pada aspek kesatuan fisik lewat hubungan intim sebagai inti terbentuknya ikatan perkawinan. Betul, penekanannya kuat di sana. Pertanyaannya gini, gimana sih perspektif yang nekenin tindakan fisik jadi satu daging ini beresonansi atau mungkin malah terasa kontras sama pandangan masyarakat kita sekarang? Pertanyaan menarik. Di zaman sekarang kan seringkali fondasi nikah itu lebih ke cinta romantis, cocok secara emosi, minatnya sama, tujuan finansial bareng, atau kemitraan intelektual. Ya, banyak faktor lain yang dianggap penting ya. Nah, ada titik temu nggak sih? Atau malah ada ketegangan gitu antara pandangan teologis sakramental ini sama pemahaman zaman now soal apa yang bikin pernikahan itu utuh dan bermakna? Wah, itu bahan refleksi yang dalam tuh. Bagaimana kita memaknai peran tubuh, seksualitas, komitmen, spiritualitas dalam pernikahan seumur hidup. Betul, sesuatu buat dipikirkan masing-masing. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.